Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan eh, responsi pemrograman basis data. Perkenalkan, nama saya Eko Nur Cahyo. eh, dengan topik khusus, dengan topik SPBU. Ya, di sini saya sudah punya sebuah database. Saya akan masuk dulu. MySQL min.u root. Oke, saya akan masuk. Sudah masuk, saya akan gunakan database yang sudah saya gunakan di sini, yaitu SPBU 19.057.021. Kurang use. Nah, oke, udah. Setelah itu saya akan show table. Coba show table. Nah, di sini saya udah punya beberapa table yang sudah saya buat, dan saya akan menggunakannya di sini. Di sini saya akan langsung menggunakan beberapa trigger, function, dan store prosedur. Jadi untuk pembuatan tabel nggak saya demokan karena sudah cukup familiar juga. Langsung saja di sini untuk tabelnya sudah saling berelasi, sudah saya tuliskan juga di laporan saya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Saya akan menuliskan trigger. Pertama akan saya buat trigger dulu di sini. Yang pertama akan menghitung kontrak. Untuk menghitung kontrak. Nah, pertama kita tuliskan di sini delimiter. Delimiter pagar. Oke, saya sudah siapkan, sudah saya copy. Nah, jadi seperti ini. Saya menggunakan before ya, before insert trigger, before insert. Oke, sudah berhasil ya. Query oke. Lalu kita tutup dengan delimiter lagi. Delimiter semikolon. Oke. Nah, ini untuk delimiter maksud saya trigger pertama. Trigger pertama oke ya, sudah terbuat. Oke, trigger pertama. Ini untuk before insert ya, sebelum insert. Oke, kita akan lanjut ke trigger yang kedua. Trigger yang kedua untuk mencatat kontrak ya, mencatat hasil daripada kontrak. Nah, yang kedua kita juga sama menggunakan delimiter pagar di sini. Oke, delimiter pagar sudah saya siapkan juga. Kita enter di sini. Oke, query oke. Di sini saya menggunakan trigger after ya, after update on pemilik SPBU. Jadi di sini saya menggunakan tabel pemilik SPBU. Oke. Terus kita coba di sini tampilkan ya. Tampilkan, saya update di sini. Oke. Belum kita tutup ya tadi. Belum kita tutup dengan delimiter. Kita exit dulu. Deski. Kita masuk lagi. Ya. Lalu kita coba kita use dulu, SPBU 19.021. Oke. Kita coba update di sini. Kita coba update. Oke ya. Berhasil update pemilik SPBU. Lalu coba kita di sini setelah kita update, kita tampilkan ya.
Kita tampilkan kalau di sini itu new contract ya. Insert on pemilik, kita tampilkan di sini select from pemilik SPBU. Nah, di sini sudah bertambah 2. Tadinya di sini 4, sini 8. Nah, ini udah terupdate ya. Ini untuk trigger, lalu kita masih di trigger. Kita masih di trigger. Trigger yang ketiga, saya akan menghitung pajak ya. Delimiter, saya akan menghitung pajak. Saya akan menghitung pajak di sini. Enter. Oke, berhasil. For each row, jangan lupa kasih delimiter. Oke. Lalu di sini saya akan menggunakan call prosedur yang sebelumnya sudah saya buat untuk menulis laporan. Di sini saya akan tampilkan, coba tampilkan. Oke, call pajak ya. Saya akan menampilkan select from pajak SPBU. Nah, di sini yang tadinya kosong ya, masih 0 di sini. Di sini terhitung pajaknya 75.000. Di sini kenapa bisa seperti ini nanti saya akan jelaskan di prosedur. Oke, ini untuk trigger sudah saya membuat 3 trigger. Sudah saya demokan. Lalu kita beralih ke function. Function di sini saya akan menghitung pajak ya. Saya akan menghitung berapa pajak yang akan dibayarkan setiap ini ya. Setiap ini manajer, direktur. Oke, kita pertama delimiter dulu. Delimiter slash. Oke. Nah, di sini create or replace function. Di sini namanya function pajak. Nah, di sini apabila gajinya lebih dari sama dengan 2.800.000 maka akan dikenakan pajak 5%. Nah, ini implementasi dari ini. Lalu apabila gajinya lebih dari sama dengan 2.500.000 maka akan dikenakan pajak 3% atau 3/100. Kalau kurang dari 2.500.000 maka tidak akan dikenakan pajak. Akan ada tulisan no pajak. Seperti itu, kita enter. Oke. Jangan lupa kita delimiter. Nah, tutup. Oke, kita tutup dengan delimiter juga. Lalu kita di sini update. Karena ini function ya. Nah, di sini sudah saya definisikan. Kita enter di sini. Kita coba tampilkan select from pajak SPBU. Oke ya. 0 ya. 0. No pajak ya. Karena gajinya kurang dari 2.500.000 maka 0, nggak akan dikenakan pajak. Nah, jadi seperti itu. 0 ya, karena nggak dikenakan pajak si foreman BBM-nya. Nah, di sini kan keterangannya lebih dari sama dengan 2.500.000. Ini 2.300.000, maka tidak akan dikenakan pajak. Ini masih 0, nanti akan kita gunakan di prosedur. Oke, itu untuk untuk function. Lalu di sini saya akan membuat sebuah prosedur. Pertama kita ketikkan daily meter ini slash delimiter slash. Oke. Lalu kita akan membuat prosedur untuk menampilkan. Oke, delimiter tutup ya. Semikolon. Oke, lalu kita ini untuk nampilin aja ya, nampilin aja. Tinggal kita call di sini.
call tampil pemilik. Nah, maka akan tertampil ya. Ini untuk nampilin aja sih. Ini prosedur untuk menampilkan tabel. Oke, kita lanjut ke prosedur yang kedua, yaitu menghitung jumlah pegawai. Menghitung jumlah pegawai. Nah, di sini kita ketikkan delimiter slash. Oke, lalu kita masukkan. Saya sudah tuliskan juga. Kita enter, lalu kita delimiter. Delimiter tutup, nah, semikolon. Oke, setelah itu kita call. Kita call di sini, call hitung pegawai, add 6, parameternya add 6 ya. Oke, sudah kita panggil, sudah kita call, lalu kita tampilkan menggunakan perintah select add 6. Oke, jadi jumlah ini itu 17 orang ya, 17 orang, pegawainya sejumlah 17 orang. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat prosedur yang ketiga. Prosedur yang ketiga untuk menampilkan isi tabel. Isi daripada tabel. Oke, pertama kita delimiter agar oke. Nah, di sini create prosedur isi tabel ya, insert ya, untuk menginsert ya, insert into tabel. Oke, kita tutup dengan delimiter tutup. Nah, oke. Delimiter untuk mengisinya. Jadi seperti ini, kita call. Nah, kita call nama prosedurnya, lalu kita tambahkan di sini. Di sini parameternya, parameter nama dan parameter alamat. Kita call, oke ya, sudah oke. Lalu di sini kita select untuk menampilkan data yang sudah terisi. Nah, di sini ini tadi ya, Eko Banyumas. Di sini sudah muncul ya, Eko Banyumas. Oke. Ini untuk insert ya, atau mengisi tabel, insert table. Lalu setelah itu saya juga menggunakan prosedur untuk menghapus data. Di sini saya delimiter dulu, delimiter untuk membuka. Oke. Di sini create prosedur hapus data tabel ya, untuk menghapus data. Kita klik enter, sudah oke. Lalu kita coba call untuk menghapus. Di sini call hapus data tabel dengan nama Eko. Di sini kita enter. Oh, kita belum tutup ya, belum tutup dengan delimiter tutup. Kita coba masuk lagi, use SPBU 910570021. Sudah, ini sudah tercreate ya, tinggal kita call hapus data aja. Ini tinggal kita call hapus data. Oke ya, call hapus data oke. Coba kita tampilkan select from data baru di sini. Nah, maka data Eko Banyumas akan terhapus ya. Ini yang dipanggil Eko. Nah, ini terhapus ya. Oke, sudah terhapus. Lalu saya akan membuat prosedur yang terakhir, prosedur yang kelima. Saya membuat 5 prosedur di sini untuk menghitung pajak. Nah, seperti yang ini, kenapa ini bisa ini ya? Ini kenapa bisa terbuat ya? Yang tadi ya, yang prosedur menggunakan prosedur ini ya. Prosedur call prosedur pajak, karena saya sebelumnya sudah membuat untuk membuat laporan. Dan di sini saya akan membuat prosedur yang berbeda dengan nama yang berbeda. Oke, delimiter, jangan lupa delimiter slash. Oke, jadi di sini kita enter. Di sini saya membuat create or replace prosedur dengan namanya prosedur pajak di sini. Jadi apabila nilainya masih sama dengan function pajak ya, di sini
update update pajak SPBU, set pajak. Ini memanggil ya, memanggil ID-nya juga nih, kode pajaknya. Kita panggil di sini, samakan dengan parameternya di sini, parameter daripada prosedur pajaknya. Nah, ini di sini apa artinya? Sinyal state 42.000 set message tag gaji not found. Nah, di sini ini pesan ya, SQL state ya, sinyal state ya, state ke 42.000 ini default daripada SQL state-nya untuk memberikan set message tag. Nah, apabila nggak sesuai gajinya, maka akan keluar ini ya, gaji di sini ya. Nanti akan memanggil si gaji di sini. Nah, maka akan gaji not found gitu. Oke, kita coba di sini. Kita coba tampilkan di sini. Kita call ya. Call pajak non. Belum kita tutup lagi. Oke, belum kita tutup lagi, lupa tadi. Oke, kita select from pajak SPBU. Nah, 0 ya. Di sini 0 karena gajinya kurang dari 2.500.000, maka pajaknya 0. Maka pajaknya 0. Coba kita di sini call 7. Nah, maka gaji not found ya. Nggak ada yang 7 ya. 7-nya nggak ada. Ini cuma 6 ya. Cuma 6. Karena mengacungnya kepada gaji, gajinya nggak ada. Di baris ketujuh itu nggak ditemukan ada gaji gitu. Jadi di sini gaji not found. Ya, ini error 4.000, 42.000. Nih, sinyal state-nya tadi. Oke, jadi seperti itu untuk yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk trigger, function, dan prosedur. Selebihnya ada di laporan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.